Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firas Azam dengan NIM 12202040043. Pada video ini saya akan membacakan sekaligus menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan prinsip jurnalistik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah jurnalisme dakwah yang diampu oleh Ustadz Taufik Hidayat MSos. Pada pembahasan ini terdapat 3 bagian utama, yaitu 7 perintah bagi jurnalis, 4 larangan bagi jurnalis, dan 6 media jurnalistik dengan perspektif Al-Quran. Baik, kita langsung yang pertama, yaitu 7 perintah bagi jurnalis. Yang pertama yaitu perintah untuk bekerja secara profesional, ada dalam surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'alaikum wa rasuluhu wal mu'minun. Ayat ini menegaskan bahwa setiap pekerjaan manusia itu akan dilihat oleh Allah, oleh Rasul, dan orang beriman. Dalam konteks jurnalistik, ini berarti jurnalis itu harus bekerja bersungguh-sungguh, profesional, dan juga bertanggung jawab. Karena setiap berita yang dibuat itu bukan hanya dinilai agama, bukan hanya dinilai manusia memang, tapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lalu yang kedua yaitu tidak menyiarkan berita sebelum verifikasi. Ada dalam surat An-Nisa ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih. Ayat ini mengkritik kebiasaan menyebarkan berita tanpa klarifikasi. Prinsip jurnalistik yang bisa diambil adalah pentingnya klarifikasi sumber. Jurnalis tidak boleh langsung menyebarkan informasi sebelum memastikan kebenarannya melalui pihak yang benar-benar berkompeten. Lalu yang ketiga itu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Maknanya, media bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga agen moral. Jurnalis idealnya menghadirkan berita yang membangun kesadaran masyarakat menuju kebaikan dan bukan sekedar narasi saja atau sensasi saja. Lalu yang keempat itu adalah wajib tabayun dan cek fakta. Ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ayat ini adalah prinsip dasar etika jurnalistik dalam Islam. Cek fakta sebelum publikasi. Tanpa tabayun, berita bisa menzalimi pihak lain dan menyesatkan publik. Lalu yang kelima yaitu menyampaikan pesan dengan hikmah. Ada dalam surat An-Nahl ayat 129. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Artinya komunikasi harus bijak. Dalam jurnalistik ini berarti bahasa berita harus jelas, santun, mudah dipahami, dan tidak provokasi. Lalu yang keenam, bersikap adil dalam pemberitaan. Ada dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Ayat ini menekankan keadilan dalam ucapan. Jurnalis tidak boleh berat sebelah, tidak boleh memihak hanya karena kedekatan, kepentingan, atau kesenangan. Lalu yang ketujuh yaitu selektif menerima informasi. Dijelaskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ayat ini menggambarkan orang berakal sebagai mereka yang mendengar berbagai informasi lalu memilih yang terbaik. Ini selaras dengan prinsip informasi dalam dunia jurnalistik modern. Lalu selanjutnya itu 4 larangan bagi jurnalis. Yang pertama itu adalah dilarang menerima berita bohong. Dijelaskan dalam Al-Quran surat
An-Nur ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadzaikum mubin. Ayat ini mengajarkan sikap kritis. Ketika mendengar kabar yang meragukan, seorang jurnalis harus berprasangka baik dan tidak langsung mempercayainya. Lalu yang kedua, yaitu dilarang menyebarkan dusta. Dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajtanibu qaulaz zur. Perkataan dusta adalah hal yang harus dijauhi. Dalam dunia media, hoax termasuk bentuk qaulaz zur, yaitu yang sangat dilarang. Lalu larangan yang ketiga adalah dilarang menyebarkan keburukan. Dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyah. Ayat ini menegaskan larangan menyebarkan konten yang memprovokasi keburukan atau aib orang lain hanya demi sensasi. Lalu yang keempat adalah dilarang untuk menghina atau merendahkan. Dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. La yaskhar qaumun min qaum. Ini adalah larangan menghina. Dalam jurnalistik, ini berarti tidak boleh membuat berita yang merendahkan martabat individu ataupun kelompok. Lalu yang ketiga, itu ada 6 media jurnalistik dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah pena. Dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi 'allama bil qalam. Pena melambangkan ilmu dan tulisan. Ini simbol utama jurnalis, yaitu menulis. Lalu yang kedua adalah tinta. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kahf ayat 109. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Ini tinta melambangkan keluasan ilmu. Informasi tidak akan pernah habis untuk ditulis. Lalu yang ketiga ada kertas. Dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 7. Kitab fi qirtas. Ini menunjukkan media fisik menyampaikan tulisan. Lalu yang keempat ada lembaran. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Najm ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi suhufin mus. Lembaran adalah simbol dokumentasi informasi. Lalu yang kelima adalah catatan tertulis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun marqum. Ini dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 20. Maknanya catatannya terdokumentasi rapi seperti arsip dalam jurnalistik. Lalu yang keenam ada lauh atau media penyimpanan. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi lauhin mahfuz. Ini melambangkan sistem penyampaian data. Dalam konteks modern bisa dianalogikan dengan database digital. Nah, dari seluruh ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran telah memberikan prinsip jurnalistik yang sangat lengkap, mulai dari etika, tanggung jawab, verifikasi informasi, hingga media penyampaian berita. Ini menunjukkan bahwa jurnalistik bukan sekedar profesi